Pemecatan dan layoff akan terjadi di tahun 2025 ini dan kalian semua sangat mungkin akan jadi salah satunya. Kalian akan menganggur, anak kalian gak akan bisa sekolah, dan kalian akan dituntut cerai karena kalian tidak akan bisa memberikan nafkah pada istri kalian. Bagaimana? Sudah cukup menyeramkan atau belum? Narasi seperti itu yang sering kita jumpai di motivator-motivator atau orang-orang yang ingin mencari clickbait di YouTube atau yang mengikuti tren di mana ketakutan sekarang ini jika diberitakan akan mendatangkan banyak viewers. Apakah mereka ini benar menyuarakan hal yang fakta atau mereka hanya membuat konten belaka? Yuk kita akan langsung lihat ada apa di balik ini. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Layoff dan juga karyawan yang akan dipecat ini menjadi ketakutan momok di tahun 2025 ini. Dan seperti biasa, orang-orang itu selalu ketakutan saat berganti tahun, berganti bulan, tapi mereka tidak mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan coba untuk gali berdasarkan banyak sekali komentar-komentar dan konten-konten yang ada. Menurut Mas Denny Darko sendiri, seperti apa 2025 ini? Karena banyak ketakutan dari orang-orang yang juga punya keresahan di dalam pekerjaannya maupun orang-orang yang baru bekerja, takut terkena gelombang layoff besar-besaran seperti yang dikatakan beberapa dari YouTuber, influencer, public figure mungkin, mereka-mereka yang punya follower banyak itu, apalagi yang sering berkomentar tentang bisnis dan ekonomi, mereka banyak memperingati orang-orang bahwasanya akan ada gelombang layoff besar-besaran ataupun pekerjaan orang-orang yang akan digantikan oleh AI. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Kalau menurut saya, mereka semua yang percayai bahwa gelombang layoff ini sedang terjadi di Indonesia dan mereka takut adalah orang goblok, bodoh, dan palalu PA. Ini saya sengaja melebih-lebihkan, padahal nggak seperti itu banget ya. Bodoh sih iya. Karena apa? Karena orang-orang ini sebenarnya harus merasa bersyukur. Mereka nggak kena layoff nyawanya saat pandemi kemarin. Apa yang terjadi dengan pandemi? Kita nggak tahu kita akan terjangkiti atau tidak. Kita nggak bisa mengukur kadar imunitas kita. Dan bisa saja kita terjangkit dan kita itu akan mati. Pandemi kemarin itu seakan-akan membuat film Endgame itu menjadi nyata. Jentikan jari Thanos itu benar-benar ada. Orang-orang terdekat kita mati. Dan itu seperti diundi lotre. Tidak pandang miskin, kaya, tua, muda, penyakit itu melay-off kita. Terakhir Barbie di Jepang sana. Artis yang ya kita boleh bilang, kalau dibilang tua usianya masih seusia saya 48 tahun, ini meninggal dunia karena pneumonia. Nah setelah diselidiki ternyata memang memiliki penyakit yang lain. Tapi ingin saya katakan, layoff yang paling parah itu adalah layoff-nya Tuhan Yang Maha Esa. Bisa melalui COVID, bisa melalui apapun. Saat kita hidup di hari ini dan kita dalam kondisi sehat, harusnya kita bersyukur. Saya jadi terdengar seperti motivator. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah, apapun tantangan dalam pekerjaan, gelombang layoff itu sebenarnya selalu ada. Hanya sekarang ini mungkin terjadi bersamaan sehingga terkesan dibesar-besarkan. Teknologi semakin canggih, sosial media, orang sudah bisa melihat apa yang terjadi di belahan bumi lain. Dalam hitungan detik kita langsung akan tahu. Maka berita-berita buruk karena akan lebih mendatangkan uang dan mendatangkan massa saat menyebarkan berita buruk. Betul atau tidak? Itu akan tersebar dengan cepat. Berita-berita tentang ini itu menyebar dengan cepat. Betul sekali bahwa di masa-masa sekarang ini banyak perubahan. Dan saya bilang ini adalah sesuatu yang sudah dimulai sejak COVID kemarin. Belum memang tertata. Jadi shiftingnya itu memang masih ada. Jadi nggak usah kaget. Karena sebenarnya layoff-nya itu udah mulai dari COVID kemarin dan belum selesai. Untuk orang-orang yang menganggap bahwa ini masih tahun 1993, ya selamat kalian semua harus bangun karena di saat teknologi berjalan dengan cepat. Ini kalau kita boleh katakan perkembangan teknologi dalam 1 tahun itu melebihi perkembangan teknologi 10 tahun dari tahun mungkin 93 hingga 2003. Nggak usah kalian protes, saya mengalaminya. Dan saya merasakan bahwa hal ini akan terjadi lebih cepat lagi. Sehingga kalau ditanya apakah gelombang layoff itu ada secepat teknologi berkembang. Dan apakah harus kita takutkan? Nggak perlu. Mengapa seperti itu? Nanti kita akan bahas. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik
untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Zen, banyak juga konten kreator yang membahas tentang gelombang layoff ini, hingga juga memberikan solusi-solusi yang mungkin terdengar masuk akal, walaupun ada beberapa orang yang menganggapnya juga hal tersebut tidak masuk akal. Salah satunya juga jika ada yang terkena layoff, mungkin kalian harus bersiap investasi dari hari ini untuk para orang-orang yang kerja di perusahaan, menyisihkan gaji, berinvestasi, mungkin bisa di saham, mungkin bisa di emas. Apakah worth it untuk dilakukan dan bisa mengantisipasi gelombang layoff ini? Gue mau bilang kalau gelombang layoff sekarang sedang terjadi besar-besaran di Indonesia. Dan kalau kalian belum pernah dengar ini, maka kalian sebenarnya sedang berada di dalam sebuah gua atau ada di bawah batu. Dan kalau kalian dengar gue saranin kalau kalian nonton konten ini sampai selesai. Dan kalau kalian mau selamat, maka kalian harus subscribe. Nggak ding, gue bercanda. Mirip siapa kira-kira? Udah mirip belum? Anyway, saya tuh pengen bilang kalau it's okay menjual ketakutan dalam sebuah konten. Tapi kalau sangat menakutkan, maka sebenarnya kita itu harus memberikan sebuah solusi yang memang komprehensif. Saya merasakan kalau di kontennya Raymond yang itu tuh kayak kontennya jadi kayak jualan gitu loh. Dan gak ada yang salah dengan jualan, tapi kayak apa yang dijual ini lompatannya itu kayak masih perlu ada step-step yang lain gitu. Takutnya orang lompat ini dikira dekat, ternyata jauh. Mereka nyemplung, akhirnya end game. Nah, kenapa begitu? Karena begini, solusinya adalah kalau di situ kan dia jualan investasi, tapi sebelum investasi freelance. Website freelance. Oke. Sebelum itu, saya ingin menyarankan untuk kalian semua mengetahui kenapa kita kena layoff. Coba pikirkan, kenapa kita kena layoff? Karena kita belum bisa membedakan antara mana yang komoditas, mana yang memang value item. Kenapa disebut komoditas? Karena apa yang menjadi yang diperdagangkan itu bisa dibeli di tempat lain. Misalkan satu sabun merek tertentu di satu toko Madura atau Indomaret atau Alfamart itu harganya kan berbeda-beda. Tapi orang itu pasti akan beli yang paling murah. Karena mereka ingin mendapatkan hal yang sama. Ini kualitasnya sama, tapi harganya beda. Maka dia akan cari yang paling murah. Itulah mengapa ini disebut sebagai komoditas. Tapi saat sesuatu ini memiliki value, maka kita akan melakukan apapun untuk membeli hal itu tadi. Contohnya, misalkan rokok. Ada rokok dijual di tempat-tempat ini tadi. Kita sudah nyampe di satu tempat itu. Mungkin kita nggak akan terlalu memikirkan harga jika kita memang harus membeli rokok saat itu juga. Karena rokok dengan rasa tersebut memiliki value atau arti atau nilai buat diri kita. Maka yang saya inginkan sebelum akhirnya kita ketakutan, terkena layoff, apakah kalian sudah cukup bekerja sehingga membuat kalian ini menjadi satu orang yang memiliki value? Ataukah kalian hanyalah komoditas yang akan bisa dibuang begitu saja saat terjadi perampingan usaha? Nah, jika ternyata kalian memang komoditas, ya udah jangan ketakutan karena memang itulah yang menjadi kodrat komoditas. Misalkan kita hanyalah buruh pabrik dan kita bekerja setiap hari seperti itu. Ya mungkin ada ketakutan dan memang saatnya sekarang adalah takut. Caranya adalah kita harus tahu industri yang sedang kita jalani ini apa. Maka saat kita kita tahu posisi kita seperti itu, tambahlah value-nya. Apakah kita bisa bekerja dengan lebih keras? Apakah kita bisa mencari perhatian supervisor kita? Apakah kita bisa diangkat menjadi kepala gudang misalnya? Nah seperti itu. Jika value-nya naik, maka ada kemungkinan jika gelombang layoff itu ada, kita akan di-keep atau paling besar kemungkinannya untuk dipertahankan. Tapi kalau perusahaannya tutup, sama seperti kemarin Antv ya seperti itu ya itu walau alam bisawab ya, kita nggak bisa ngomong. Tapi layoff ini ada berbagai macam dan takutnya pun harusnya itu bisa dikategorikan. Nah itu yang harus disadari dulu. Nah saat kita memang ternyata berharap bahwa setelah kita keluar, terus diminta untuk freelance, ya nggak semudah itu for you. So, karena orang-orang yang memang sudah terbiasa kerja, mereka itu mengikuti round clock seperti itu. Saya pikir mereka ini nggak berpikir untuk menjadi freelance karena mereka sudah punya pos-pos pengeluaran
yang sudah ada. Sedangkan untuk menjadi freelance, saya memulai profesi saya jadi seorang freelance. Sulap panggilan. Sekarang pun sebenarnya freelance yang mungkin ya honornya lebih mahal aja. Ini perlu sebuah hati yang kuat, hope yang benar-benar tebal untuk memastikan pekerjaan ini akan masuk, padahal ini nggak akan ada yang bisa memastikan. Maka sejatinya hal seperti ini nggak sesederhana konten yang mungkin cuma berapa puluh menit dan perlu sebuah penjabaran di waktu yang lainnya. Kalau masalah investasi, Masalah investasi itu yang pertama adalah orang tidak sadari. Investasi awal itu adalah investasi pikiran kita. Jadi kalau ternyata kita belum berinvest di pikiran kita, maka jangan coba-coba berinvestasi kepada bisnis atau uang yang diinvestasikan. Itu artinya apa? Tanamkan dulu, kita install dulu pengetahuannya. Investasi tentang saham, belajar dulu tentang saham. Uang yang didapatkan ini dipakai untuk belajar dulu selama 1-2 tahun. Belajar dulu tentang saham ini apa. Barulah kita nanti melakukan hal itu tadi. Misalkan pun kalau ternyata kita memiliki sejumlah uang, terus kemudian kita menginvestasikan itu di sesuatu yang ya itu tadi memiliki resiko yang besar. Kalau saran dari saya di sini adalah investasikan dulu kepada sesuatu yang begitu itu diinstal, maka kita akan bisa melakukan hal yang lebih lagi. Apakah belajar bahasa, ataukah kita mempelajari keterampilan yang baru, apakah kita mengikuti sebuah sertifikasi agar kita bisa dianggap pantas untuk melakukan sesuatu di mata hukum. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jadi nggak ujuk-ujuk juga investasi duit yang harus ditanamkan, tapi investasi dulu pengetahuan kita. Dan kapan menjadikan investasi pikiran itu penting atau tidak? Kalau gajinya masih UMR ke bawah, saya pikir kalian perlu investasi ini dulu. Oke. Nah, kalau memang pada akhirnya orang ini gimana ya bahasanya, mencari kerja semakin sulit dan juga yang sudah terlanjur kena layoff, harus melakukan apa, Mas Darko? Yang pertama sih ya, tentu saja menghitung uang yang tersisa itu berapa, sehingga tahu langkah berikutnya ini akan apa. Yang berikutnya tentu saja, yang kedua ya, tentu saja mencari pekerjaan apapun yang akan bisa menghasilkan on monthly basis atau ya itu tadi, timely basis lah. Kapan? Apakah ini per minggu ataukah per hari, tapi ini harus sesuatu yang dikerjakan, lalu kita mendapatkan honor. Itu harus. Karena menjadi freelancer itu bukan segampang itu tadi. Nah, setelah kita mendapatkan dulu, dan jangan pikirkan hasilnya, tapi lakukan terlebih dahulu apa yang bisa mendatangkan uang. Karena saat kita bisa melakukan hal tersebut dan uang ini masuk secara berkala, kita punya sebuah ilusi keamanan yang membuat kita bisa berpikir untuk melakukan langkah berikutnya ini apa. Nah, berikutnya mungkin yaitu tadi, sampai akhirnya kita bisa menemukan pemasukan dengan angka yang sama, jangan melakukan investasi, jangan dulu ya freelance, karena kebutuhan itu pos-posnya sudah ada, apalagi kalau sudah memiliki, kalau orang dulu bilang itu punya buntut, punya istri, punya anak, istrinya lebih dari 2, anaknya lebih 1. Nah, itu sesuatu yang harus difikirkan agar kita bisa selamat dulu. Karena jika tidak, ya apapun yang akan kita lakukan pasti akan berimbas kepada ya kehidupan sosial yang akan berantakan. Oke, tapi apakah memang benar ekonomi Indonesia itu sejelek itu hingga akan terciptanya gelombang layoff besar-besaran? Ekonomi Indonesia ada sejelek itu ada 2 term. Ekonomi Indonesia itu bagus jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Apakah jelek? Iya jelek. Apakah sejelek itu? Tidak. Karena seluruh dunia pun ini sedang jelek sekarang ini. Bahkan Amerika pun, bahkan Jepang pun dengan kurs yang digerus oleh dolar. Jadi saya ingin katakan siapapun presidennya, mau Habib Rizik yang jadi presiden, Anies Baswedan, atau Bu Mega pun jadi presiden lagi, yang akan terjadi itu bahkan mungkin lebih parah daripada sekarang. Maka ingin saya katakan bahwa ini kita bareng-bareng. Ini sama seperti kondisi COVID dulu. Jadi saya ingin kalian semua untuk yuk melek. Jangan menyalahkan siapapun dulu. Kita perbaiki apa yang saat ini kita sedang alami. Tapi kan ini masih di awal tahun gitu, dan juga udah banyak isu-isu tentang ekonomi Indonesia ini kurang baik-baik saja gitu. Tapi apakah ini akan terus berjalan hingga tahun depan atau seperti apa, Mas? Dan apalagi kan adanya perang dagang dan lain-lain, itu juga mempengaruhi ekonomi Indonesia juga nggak sih? Apapun itu, kalau menurut saya, just prepare for the worst. Apakah sekarang sudah worst? Saya kira belum. Dan apapun yang kita lakukan sekarang ini akan lebih baik jika kalian menyiapkan banyak kantong dalam kehidupan kalian. Mulailah untuk belajar bisnis. Bukan untuk meninggalkan pekerjaan terus kemudian menjadi bisnismen. Tidak. Tapi saat terjadi sesuatu, kita akan tetap bisa selamat dengan apa yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit itu tadi. Jadi kalau ditanya tadi, apakah ini semakin buruk?
Tidak juga, karena ekonomi buruk itu artinya kesempatan untuk orang yang bisa melihat kesempatan. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Kita ingat dahulu orang bilang, wah COVID kita nggak bisa ngapa-ngapain dan orang sekarang kebingungan. Seorang Deddy Corbuzier itu mengalami lonjakan kepopuleran, orang menonton kontennya, kantornya bisa membesar seperti itu. Saya mengamati itu sejak COVID. Jadilah seorang Deddy Corbuzier. Jadilah seseorang yang memiliki value. Dan saya pun termasuk salah satu pengagum yang ingin menjadi seperti beliau ini tadi. Oke. Nah, tapi kalau kita bicarakan gelombang layoff ya, ataupun memang ekonomi Indonesia yang kurang baik gitu, sedikit kurang baik mungkin, tapi tidak separah itu. Apakah pada akhirnya semua orang ini, kan banyak juga yang menyarankan nih, biar coba kalau nggak investasi ya bisnis gitu. Mulai dari awal bisnisnya, kalau emang udah mulai berkembang, ditinggalkan pekerjaan utamanya agar fokus di bisnis aja, agar ekonomi Indonesia ini semakin maju, apalagi bisnis ekspor impor gitu. Gimana menurut Mas Lindar? Ya, untuk orang-orang yang terus melakukan itu tapi terus kemudian menyalahkan orang yang menasehati, saya bilang itu tadi bodoh, goblok, dan palalu PA. Karena mereka ini nggak mencoba untuk berinvestasi di pikiran mereka, di wawasan mereka tentang apapun yang diinvestkan ini tadi. Mereka hanya berpikir kalau saya taruh duit udah pasti ini akan berhasil. Padahal namanya investasi itu akan 50-50. Dan kemampuan kita untuk mengetahui kapan kita harus go on atau quit itu adalah penentu kita akan sukses atau tidak. Nah, saya ingin katakan juga perihal tadi orang itu apakah mereka ini harus sekonyong-konyong investasi atau tidak. Saya ingin katakan bahwa saat ini tuh sebenarnya peluang itu banyak sekali. Dan kita akan tahu bahwa ya kalau kita mengingat dulu waktu SMA ada namanya kekekalan energi. Energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Begitu pula dengan uang. Uang ini tuh hanya berpindah ke kantong orang-orang yang memang 20%. Kalau Pareto Law itu kan seperti itu ya. 20% menguasai yang 80% dan 80% ini rebutan yang 20% sisanya. Nah, saat ini uang yang di 20% ini lagi dipegang. Karena peraturannya belum jelas. Karena orang-orang yang sedang dimainkan ini itu belum pada tempatnya. Jadi kalau kayak catur, ini belum dibalikin lagi ke posisi awal orang mau bermain lagi. Dan terjadi sebuah shifting dari satu tempat ke tempat yang lain. Otomatis yang 20% ini kan semakin kering kan, nunggu alirannya itu tadi. Ini logika paling bodoh yang bisa saya berikan. Jadi artinya di sini adalah kalau memang sekarang ini ada ketakutan terhadap kondisi perekonomian yang imbas daripada geopolitik, maka saya katakan ya bertahanlah dengan apapun yang kita miliki dan sekarang kita lakukan. Jika ternyata itu hilang, maka lakukan sesuatu yang hampir sama, walaupun penghasilannya kecil, tetap lakukan saja. Dan dengan seperti ini kita akan tetap hidup dan menuju ke yaitu tadi siklus yang berikutnya. Apakah masih lama atau tidak? Saya kira ini semua akan terus terjadi. Tapi nggak akan sampai ya Pak Prabowo nanti menyelesaikan periode pertamanya. Saya pikir 1 tahun lebih maksimal ini semua akan tertata rapi lagi. Orang-orang di atas ini udah bosen untuk mereka bermimpi. Ini kayak orang-orang besar di atas itu rebutan mainan. Dan saya merasakan bahwa apapun yang sekarang ini terjadi, kita itu diminta untuk sabar dulu aja. Mungkin kalau di kartu, kalian sering nonton, saya membaca kartu The Five of Cups. Kita terlalu fokus kepada kegagalan dan hal-hal yang menakutkan. Padahal kesempatan saat kita hidup, ini ada banyak sekali. Dan jika kita mau melihat lebih dekat lagi, saat orang-orang sekarang ini sedang ketakutan, itu adalah kesempatan untuk si pemberani. Maka cobalah untuk menyaring apapun yang kalian konsumsi di sosial media. Sama seperti makanan, you are what you eat, you are what you watch. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.